وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. Dan datanglah seorang laki-laki dari ujung kota bergegas-gegas seraya berkata, Hai Musa, sesungguhnya pembesar negeri sedang berunding tentang kamu untuk membunuhmu. Sebab itu keluarlah dari kota ini, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu. Orang tersebut disifati sebagai laki-laki atau pemberani karena ia memakai jalan pintas yang lebih dekat untuk mencapai Musa ketimbang jalan yang dilalui oleh orang-orang yang mengejar Musa, sehingga ia mendahului mereka sampai kepada Musa. Lalu ia berkata kepada Musa, Hei Musa, sesungguhnya pembesar negeri sedang berunding tentang kamu untuk membunuhmu. Sebab itu keluarlah dari kota ini. Sungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu. Faharaja minha khaifan yataraqabu qala rabbi nazini minal qaumid dhalimin. Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut, menunggu-nunggu dengan khawatir. Dia berdoa, Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Setelah ia mendapat berita dari lelaki tersebut yang menyatakan bahwa Fir'aun dan seluruh orang negerinya sedang berbuat makar untuk menangkapnya, maka Musa keluar sendirian meninggalkan negeri Mesir. Padahal sebelum itu ia tidak biasa mengembara, karena ia selalu hidup dalam kemewahan dan kesenangan, serta kedudukan yang tinggi. Ia berjalan tanpa arah, terlunta-lunta dalam jarak yang sangat jauh, takut dan cemas kalau ketangkap tentara dan intelijen Fir'aun. Walamma tawazzaha liqa Madyana qala sarabi ayahdiyani sawasabil. Dan tatkala ia menghadap ke jurusan negeri Mayan, ia berdoa, mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar. Walamma warada ma'a Madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yaskuna wa wajada min dunihim imra'ataini tadudani Qala ma khatabukuma qalata la naski hatta yusdira ri'a'u wa abuna sayhun kabir. Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madian, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya, dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Musa berkata, Apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua wanita itu menjawab, Kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum pengembala-gembala itu memulangkan ternaknya, sedangkan bapa kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya. Setelah sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai sekumpulan orang-orang yang sedang memberi minum ternak mereka. Setelah selesai, lalu mereka mengembalikan batu besar penutup sumur itu yang tidak dapat diangkat kecuali hanya oleh 10 orang laki-laki. Tiba-tiba Musa melihat orang wanita yang sedang menambat ternaknya. Ia bertanya, apakah gerangan yang dialami oleh kamu berdua? Lalu keduanya menceritakan perihal dirinya kepada Musa. Maka Musa mendatangi batu besar itu dan mengangkatnya sendirian. Kemudian tidaklah ia memberi minum ternak keduanya, melainkan cukup hanya dengan setimba air, dan ternyata ternak kedua wanita itu kenyang. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Wasaqa lahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Maka Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh, lalu berdoa, Ya Tuhanku, sungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Musa berjalan meninggalkan negeri Mesir di malam hari menuju ke negeri Madian, sedangkan ia tidak membawa bekal makanan terkecuali hanya sayuran dan dedaunan pohon. Dia berangkat tanpa alas kaki, karena ketika sampai di negeri Madian, kedua telapak kakinya melepuh. Lalu ia duduk istirahat di bawah naungan sebuah pohon. Padahal dia adalah makhluk pilihan Allah dari makhluknya. Namun perutnya benar-benar kempis, seakan-akan menyatu dengan punggungnya karena kelaparan. Dan sesungguhnya seakan-akan hijaunya sayur-sayuran yang dimakannya kelihatan dari balik perutnya. Sesungguhnya dia benar-benar sangat membutuhkan buah korma, walaupun hanya satu biji atau separuhnya. Setelah kedua wanita itu pulang dengan cepat membawa ternak kambingnya, maka ayah mereka merasa heran, karena keduanya kembali begitu cepat, lain dari biasanya. Lalu ayah mereka menanyakan apa yang dialami oleh keduanya.
Maka keduanya menceritakan apa yang telah dilakukan oleh Musa terhadap keduanya. Kemudian ayah mereka mengutus salah seorang dari keduanya untuk memanggil Musa menghadap kepadanya. Faja'atuhu ihdahuma tamsi ala istihya'in qalat inna abi yad'uka liyahjiyaka azra ma saqaita lana walamma ja'ahu wa qassa alaihi al-qasasa qala la tahab nazauta minal qawmid dhalimin. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan. Ia berkata, sungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberi balasan terhadap kebaikanmu memberi minum ternak kami. Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya dan menceritakan kepadanya cerita mengenai dirinya, Syuaib berkata, janganlah kamu takut, kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu. Mereka berjalan dengan kemalu-maluan seperti jalannya perawan, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu yang telah mengatakan bahwa wanita itu datang dengan menutupi wajahnya memakai lengan bajunya sebagaimana layaknya seorang perawan. Mereka menyampaikan undangan dari ayahnya. Undangan tersebut diungkapkannya dengan sopan dan tutur kata yang beretika. Ia tidak mengundangnya secara langsung agar tidak menimbulkan kecurigaan atau tanda tanya. Bahkan ia mengatakan, sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberi balasan terhadap kebaikanmu memberi minum ternak kami, yakni untuk memberimu imbalan atas jasamu memberi minum ternak kami. Setelah bertemu Musa mengisahkan kepadanya cerita tentang dirinya dan latar belakang yang menyebabkannya keluar meninggalkan negerinya, maka Nabi Syuaib berkata, tenangkanlah dirimu dan bergembiralah. Sungguhnya engkau telah keluar dari wilayah kekuasaan mereka, maka tiada kekuasaan bagi mereka di negeri kami. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.